Dapatkah kaligrafi Islam menjadi seni arus utama? Mari kita diskusikan. Bismillah, akan saya ceritakan, nanti rekan-rekan bisa menanggapi dan insya Allah akan saya perhatikan. Ketika panitia pameran International Islamic Calligraphy Art Exhibition 2024 meminta saya untuk menulis di katalog pameran, mereka menyatakan begini: kami berharap seni kaligrafi Islam setara dengan seni rupa pada umumnya, bukan menjadi penduduk kelas 2. Harapan ini diikuti dengan kerja serius. Jakarta Islamic Center selaku penyelenggara menyajikan perhelatan seni internasional di ruang pameran Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-30 di Kalimantan Timur. Karya seni kaligrafi pun dihadirkan dari puluhan negara di hampir semua benua, antara lain Saudi Arabia, Mesir, ada India, Rusia, Amerika, China, Belanda, dan masih banyak lagi. Seniman Indonesia tentu saja yang paling banyak memenuhi ruang display. Pertanyaannya begini, dapatkah kedudukan seni kaligrafi Islam menempati posisi utama dalam percaturan seni rupa dunia? Jawabannya bukan hanya bisa, malah pernah terbukti. Begini rekan-rekan, salah satu cara untuk melihat kekuatan suatu peradaban adalah dengan mengamati pengaruh peradaban itu terhadap peradaban lain. Rumusnya begini, budaya negara yang sedang menjadi adidaya atau superior akan mempengaruhi budaya di negara inferior. Mesir kuno yang sedang berjaya, misalnya ini zaman dulu ya, mempengaruhi Yunani awal yang meniru Mesir. Sebaliknya, ketika Yunani unggul, pengaruhnya sampai di mana-mana. Bahkan patung Buddha Gandhara yang ada di India, ikal rambutnya itu bergaya Yunani. Tidak hanya itu, kini ya sekarang selera film, makanan, bahkan perayaan dari barat itu diikuti negara-negara lain, termasuk negeri-negeri muslim. Nah, bagaimana dengan kaligrafi Islam yang pernah menjadi arus utama? Kita akan melihat sejarah Islam, rekan-rekan. Kejayaan itu tampak pada kaligrafi Arab dalam artefak peradaban barat pada abad pertengahan hingga Renaissance. Kala itu peradaban Islam menjadi trendsetter atau penentu peradaban lain, yaitu saat dunia berada di bawah negara adidaya Khilafah Abbasiyah yang kemudian diteruskan Bani Utsmaniyah. Nah, sekarang kita lihat ya pengaruhnya. Lukisan seniman terkenal Renaissance, Gentile de Fabriano, terdapat kaligrafi berlafaz tauhid. Fabriano lahir tahun 1370. Ini seniornya Leonardo da Vinci. Nah, kalau kita baca penelitian Sylvia Out, dia menulis artikel berjudul Cufficizing Inscription in the Work of Gentile de Fabriano, atau penciptaan tulisan kaligrafi kufi pada karya seni Gentile de Fabriano. Tulisan yang terbit pada Jurnal Ilmiah Oriental Art tahun 1978 itu menyatakan pada lukisan kain yang dipakai bayi Yesus di lukisan Madonna and Child yang dibuat Gentile de Fabriano terdapat tulisan La ilaha illallah, atau tiada Tuhan selain Allah. Pembahasan seperti ini rekan-rekan dikukuhkan oleh Maria Victoria Fontana dalam buku Islam and the West, Arabic Inscription and Pseudo Inscriptions yang diterbitkan tahun 1993. Demikian juga lukisan Virgin and Child bikinan Ugolino di Nerio menunjukkan hal yang serupa. Para akademisi seni menamai kaligrafi dalam lukisan tadi sebagai pseudokufik. Selain dua seniman tadi, pseudokufik juga tampak pada lukisan Filippo Lippi, Jacopo Bellini, dan seniman-seniman lain pada masa itu. Tidak hanya lukisan, kursi pualan Basilika San Pietro di Castello juga bercorak kufi. Adapun visual yang paling mengesankan adalah Haute Kufi dari Iran abad ke-15 yang mempengaruhi lukisan Piet Mondrian berjudul Broadway Boogie Woogie. Lukisan yang sangat terkenal ini. Lukisan yang dibuat selama setahun ya, sejak 1942 ini menjadi tonggak seni lukis abstrak barat. Lalu bagaimana dengan karya yang ada di pameran International Islamic Calligraphy Art Exhibition 2024 ini? Potensi artistik yang dapat digunakan sebagai misil perkembangan kaligrafi Islam masa depan dapat ditemui pada pameran yang digelar
tanggal 8 hingga 15 September 2024 ini. Rekan-rekan, coba kita lihat contohnya. Lukisan Nastaliq on Contemporary karya Muhammad Nabati dari Iran menunjukkan capaian teknik yang artistik kuat. Sementara itu, Anang Prasetyo dari Indonesia menyuguhkan komposisi yang dinamis dalam karya The Most Famous Name. Komposisi apik juga nampak pada lukisan Muhammad Hussein dari Pakistan. Adapun penciptaan khot atau font Arab yang unik diwariskan oleh Saiful Adnan dari Indonesia, yang kali ini membuat lukisan Muhammad Rasulullah. Tentu saja Pak Saiful Adnan sudah mencapai maestro kalau dalam persoalan kaligrafi. Beliau baru saja meluncurkan buku biografi The Legacy of Saifuli Calligraphy. Alhamdulillah saya diminta Pak Saiful untuk menulis buku tersebut. Baik, kita kembali ke pameran ini. Anwar Sanusi juga berusaha membangun bentuk huruf yang khas dirinya. Untuk pameran ini, dia menampilkan kaligrafi Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Geliat pencarian media yang tidak konvensional untuk seni lukis juga muncul dalam perhelatan seni ini. Kain perca umpamanya digunakan Rianto untuk kaligrafi Rahmatan lil Alamin. Nah, dia menyusun ya potongan kain-kain perca. Jadi ini seni mosaik yang membentuk khot yang unik juga. Selain itu ada M. Rianto, namanya sama ya, memakai material campuran, yaitu cat akrilik, polipropilin, resin, kaca, melamin yang dibuat di panel kayu. Nah, sayangnya bentuk yang muncul masih belum terlalu harmoni menyatu. Semua elemen masih minta perhatian sendiri-sendiri. Namun demikian, karya M. Rianto jauh lebih menarik dan lebih unik jika dibandingkan karya kaligrafi yang sering disebut-sebut sebagai kaligrafi kontemporer. Ini bukan sekedar masalah penamaannya ya yang perlu didiskusikan lagi. Misalnya jika kata kontemporer itu dikaitkan dengan postmodern ya. Namun yang saya persoalkan lebih pada selera artistik yang perlu digodok lagi untuk kebanyakan lukisan kaligrafi yang disebut kaligrafi kontemporer itu. Teman-teman bisa googling ya, melihat misalnya memasukkan kata kaligrafi kontemporer gitu, itu wah, munculnya ya kayak gitu itu. Nah, biasanya lukisan kaligrafi kontemporer itu bersifat uyel-uyelan. Apa ini bahasa Jawa ya? Uyel-uyelan. Yaitu warnanya dan bentuknya itu saling bersaing satu sama lain. Itu mirip kelompok band yang masing-masing berusaha sekeras mungkin membunyikan instrumennya. Kan kalau terjadi kayak gitu kan malah bising, tidak harmoni. Nah, biasanya kaligrafi yang tadi ya disebut kontemporer tadi itu berupa lanskap yang akar-akar pohonnya menjadi kaligrafi. Kebanyakan bentuknya masih kaku. Saya pernah mencoba wawancara, mencari tahu ini kenapa kok seperti itu. Ternyata muncul dari pemenang lomba kaligrafi MTQ, lalu ditiru peserta-peserta lain setelahnya. Nah, suasana seperti ini ya tentu saja kurang kreatif. Berita gembiranya dalam pameran International Islamic Calligraphy Art Exhibition 2024 ini terdapat corak lukisan yang mirip dengan apa yang disebut kaligrafi kontemporer tadi, namun dapat dieksekusi dengan elegan. Nur Fadilah lewat pohon solawat berhasil membuat deformasi transformasi kaligrafi Arab dari akar menuju batang pohon secara mengalir. Warna yang dipakai, kendati sama-sama memakai warna cerah, dapat menyatu harmoni karena diikat dengan warna gelap dan dikerjakan dengan gradasi yang hati-hati. Namun demikian dari segi komposisi, karya ini ya masih biasa. Itu paling tidak karya-karya yang bisa menjadi amunisi perjalanan kaligrafi Islam di masa depan. Akan tetapi, dalam strategi kebudayaan, seniman tangguh dengan karya ampuh tidaklah cukup. Ibarat peluru, karya tersebut perlu senjata untuk melontarkannya dan perlu penembak jitu yang menarik pelatuk. Gambaran seperti itu terlihat dalam gerakan seni ekspresionisme abstrak Amerika saat melawan realisme sosialis Uni Soviet dalam Perang Dingin. Jackson Pollock dan lukisan dengan teknik splattering atau cipratan adalah misilnya, pelurunya. Sementara itu pameran, museum, balai lelang, katalog, atau jurnal penelitian menjadi senjatanya. Adapun kurator, wartawan, kolektor, bahkan CIA merupakan penembaknya yang menarik pelatuk tadi. Maka peran infrastruktur seni dan penopangnya, terutama pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan,
bersifat urgen dalam kemajuan kaligrafi Islam. Ya, sebagaimana pemerintah Amerika Serikat dalam memanfaatkan agen intelijen untuk mempromosikan ekspresionisme abstrak. Tentang hal ini saya pernah membuat video berjudul Konspirasi CIA pada Lukisan Abstrak. Rekan-rekan dapat cek link di deskripsi. Atau kalau kita membahas dukungan pemerintah pada seniman di masa Islam, itu kita bisa melihat bagaimana Khalifah Sulaiman Al-Qanuni atau yang biasa disebut Sulaiman the Magnificent menopang puluhan kelompok seniman yang disebut sebagai ahli hiref atau komunitas bagi mereka yang berbakat. Ketika saya berkunjung ke Turki, saya menyaksikan itu bagaimana peninggalan Khilafah Utsmaniyah, masjid-masjid yang dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Nah, selain dukungan negara tadi ya, aktivitas pameran yang sudah bergairah ini perlu diperkuat dan terus diperkuat dari seluruh aspeknya untuk kejayaan seni kaligrafi Islam di masa mendatang. Apalagi seni kaligrafi tidak hanya persoalan artistik dan estetis saja, tetapi juga kesesuaian dengan fikih berkesenian. Islam sebagai agama yang holistik mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, juga membahas apa yang boleh dan tidak boleh dibuat dalam karya seni. Banyak hadis, tentu saja dengan berbagai interpretasinya, menyebutkan hal itu. Lebih-lebih, tema pameran ini adalah figur paling istimewa di jagat raya, The Prophet Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka telisik yang kuat pada karya-karya yang akan ditampilkan sudah saatnya dilakukan. Sehingga ke depan dengan kuratorial yang jeli tidak muncul lagi figur berzikir namun bergestur mudra. Selain itu, kaligrafi Islam melampaui persoalan seni karena menuliskan wahyu ilahi. Sehingga dengan pilihan yang hati-hati tidak akan terselip kaligrafi Arab yang ketambahan titik sebiji. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, memencet bel notifikasi, dan terutama yang sudah gabung di Kampus Seni Lukis Painting Explorer, membership Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.